Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusdara Maruji Istiatin dari Prodi Farmasi Reguler semester 3. Izin mempresentasikan tentang materi tentang growth factor. Growth factor ini penting dalam pertumbuhan, proliferase, dan diferensi sel. Reseptor growth factor ini reseptor tirosin kinase yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Terdapat overekspresi reseptor growth factor pada sel-sel kanker. Contohnya ini reseptor EG terekspresi 100 kali pada kanker epitelial. Penghambat aktivasi reseptor EGF dapat menekankan pertumbuhan kanker. Sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan mungkin terjadi diferensi growth factor atau gangguan aktivasi reseptor growth factor. Jika suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang bertujuan pada transkripsi gen. Transkripsi gen lebih lanjut akan memicu sintesis protein tertentu yang dibutuhkan dalam berbagai proses dalam sel yang terkait dengan pertumbuhan dan proliferasi sel. Dengan adanya ikatan antara suatu growth factor dengan reseptornya, maka akan terjadi serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Setelah transkripsi gen terjadi sintesis protein tertentu yang dibutuhkan yaitu yang dibutuhkan punakan diatur untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan proliferasi sel. Pada 10 tahun terakhir ini, reseptor ini mendapat perhatian yang cukup besar karena merupakan salah satu target aksi obat-obat anti kanker. Banyak obat dikembangkan dengan growth factor ini. Growth factor reseptor target aksi obat kanker ini adalah salah satunya pada banyak jenis kanker seperti kanker paru, kanker payudara, kanker prostat, kanker otak, dan kanker usus. Reseptor growth factor terekspresi hingga 100 kali lebih banyak dibanding sel normal. Efek yang berlebihan ini akan menginisiasi pertumbuhan yang tidak terkontrol dari sel-sel kanker maupun tanda-tanda seperti penghambatan apoptosis, migrasi sel, metastase, dan resistensi terhadap terapi standar. Diketahui bahwa kanker adalah suatu penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan dan proliferasi sel yang berlebih dan terus-menerus secara abnormal. Salah satu faktor penentuan pertumbuhan adalah adanya growth factor yang bekerja dari reseptornya. Banyak dijumpai adanya mutasi pada reseptor growth factor sehingga sinyal pertumbuhan melalui reseptor tirosin ke kinase terus dikirimkan walaupun tidak ada growth factor. Karena itu, kini dikembangkan obat-obat yang dapat menghambat reseptor tirosikinesis. Kemudian ada contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor. Contohnya ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada reseptor epithelial growth factor EGF, epidermal GF. Obatnya itu ada erlotinib tarkeva, gefitinib bresa, laptinib dikrop. Sifatnya antagonis, efek menghambat pertumbuhan sel, anti kanker, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada mekanisme reseptor growth factor. Yang pertama ini, growth factor menempel pada reseptor kinase sehingga akan menyebabkan perubahan konformasi dimeresasi. Lalu terjadi autofosforilasi dikarenakan terjadinya pengikatan dengan gugus fosfat yang disebut fosfonilasi, yang akan mengikat GRB2 atau suatu protein yang memiliki SH2 domain, lalu akan memicu aktifosiras yang menyebabkan pertukaran GDP atau GDP
GTP atau GTP yang akan mempengaruhi transkripsi gen yang akan berperan dalam proses proliferasi dan pertumbuhan sel. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu reseptor sitokin. Sitokin protein dengan BM rendah 10-30 kDa yang memperantarai bermacam-macam fungsi yang terkait dengan sistem imunitas. Sebagian besar sel-sel dalam tubuh dapat menghasilkan dan berespon terhadap sitokin. Sitokin ini sebagai alat komunikasi. Contoh, interleukin IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-15, dan lain-lain. Tumor necrosis faktor TNF yaitu kemudian interferon IFN dan lain-lain. Sitokin sekresi proteinnya menjembatani dengan mengatur sistem imun, inflamasi dan hematopoiesis. Sitokin diproduksi sebagai sitokin sekresi proteinnya menjembatani dan mengatur sistem imun, inflamasi, dan hematopoiesis. Sitokin diproduksi sebagai respon stimulus dari proses imunitas. Sitokin biasanya bekerja dalam waktu yang singkat, jarak antar sel yang dekat, dan dalam jumlah konsentrasi yang sangat kecil. Sitokin bekerja dengan melekat pada membran reseptor yang spesifik, kemudian memberi sinyal pada sel melalui messenger kedua. Sering terjadi enzim tirosikinase merusak kejadian tersebut. Sekresi sitokin oleh limfokin, monosit monokin, sitosis yang aktif dalam hemotaktik hemokin sebagai media antar leukosit, interleukin IL, reseptor sitokin. Sitokin tidak seperti hormon yang tersimpan dalam kelenjar dalam bentuk molekul. Sitokin cepat disintesis dan disekresikan oleh sel yang berbeda setelah ada stimulus sitokin. Kemudian aktivitas sitokin berefek terhadap sel yang mensekresinya sendiri. Autokrin berefek terhadap sel di dekatnya. Parakrin berefek pada sel yang sama tapi berjauhan endokrin. Produser sitokin paling banyak adalah sel TH dan makrofag. Efek sitokin pleiotropis, redundan, sinergik, antagonis membentuk new network sitokin. Klasifikasi sitokin: interleukin IL, interferon IFN, tumor necrosis factor, TNF, colony stimulating factor, CSF, semnoxin, transforming growth factor. Yang pertama ini ada interleukin IL, sitokin yang disekresi oleh leukosit yang mampu memberi tanda atau menjembatani aktivitas leukosit lainnya. Yang kedua ada interferon IFN, sekelompok glikoprotein yang diproduksi oleh sel manusia atau hewan setelah infeksi virus dan paparan berbagai agen penginduksi. Kemudian dari struktur kimianya, beberapa sitokin berbentuk protein tunggal. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantarai berbagai fix yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresikannya. Aksi sitokin diberantai O atau ikatan dengan reseptor yang termasuk RTK. Oke, kemudian ada contoh sinyal IFN Y, interferon gamma. Untuk interferon ini
interferon tidak membunuh virus atau sel kanker secara langsung, akan tetapi interferon meningkatkan respons sistem imun tubuh dan mengurangi pertumbuhan sel kanker dengan cara mengendalikan kerja beberapa gen yang mengontrol ekspresi protein sel untuk pertumbuhan sel kanker. Kemudian ada reseptor sitokinase, yaitu terlibat dalam proses atau penyakit, inflamasi atau sistem imunitas, asma, rematik, psoriasis, dan lain-lain. Contohnya IL-4 memicu produksi IgE dari B cells. IL-5 merupakan kemoatraktan bagi eosinofil TNF-u, dan IL-1 terlibat dalam artritis rheumatoid. IL-10 merupakan sitokinase utama pada psoriasis. Oke, kemudian ini ada contoh psoriasis ya teman-teman. Ini yang di bawah ada gambarnya. Psoriasis ini kondisi ketika sel-sel kulit menumpuk dan menghasilkan bercak bersisik yang gatal dan kering. Ya, bisa dilihat gambarnya ya teman-teman. Kemudian psoriasis ini diduga sebagai masalah sistem kekebalan tubuh. Pemicunya antara lain stres dan pilek. Wow. Gejala yang paling umum adalah yaitu ruam pada kulit, namun terkadang ruam menyerang kuku atau sendi. Pengobatan bertujuan untuk menghilangkan sisik dan sel-sel kulit dari pertumbuhan cepat. Salep topikal, terapi cahaya, dan obat-obatan dapat membantu meringankan kondisi tersebut. Kemudian radang sendi biasanya mengenai sendi simetris pada kedua sisi yang sama. Mungkin awalnya dimulai di beberapa sendi saja dan paling sering menyerang pergelangan tangan, siku, bahu, lutut, dan pergelangan kaki. Sitokin IL-4 ini adalah regulator utama respons imun TH2 sehingga merupakan sasaran penting dalam pengobatan asma dan penyakit alergi lain. Tidak hanya bekerja langsung pada sel B dan mengindukasi pembentuk IGF, tapi juga bekerja pada limfosit TCD4+ dan mendorongnya untuk lebih banyak terdiferensiasi ke jalur TH2. Selain itu, ia juga mengatur pembentukan IL-5. IL-5 terdiri dari IL-5 sendiri itu tidak terlalu penting dalam respons TH2, namun ia dapat memicu aktivitas dan kehadiran eosinofil yang aktif pada produknya. Di dalam sendi ini menyebabkan inflamasi dan sekresi mulus yang sangat berperan dalam kejangkitan asma. Penggunaan sitokinesis dan antagonis reseptornya secara klinis. Yang pertama ini ada anti IL-4 mencegah migrasi anti IL-4 ini membolak produksi IGF. 5 mencegah reaksi alergi. Anti IL-5 mencegah migrasi eosinofil yang mencegah inflamasi alergi pada penyakit. EIFNA interferon alpha yang pengobatan hepatitis virus dan infeksi virus lainnya. Kemudian IL-2 interleukin-2 adjuvan pada terapi bladder cancer. Kemudian anti TNF infliximab, etanercept
etanercept, adalimumab, rheumatoid arthritis. Kemudian IL-1RA, interleukin -1 reseptor antagonis, anakinra, terus rheumatoid arthritis. Yang terakhir ada IL-10 psoriasis. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.